Drop it. Gitu. Ya kalau saya nggak mengajarkan anak-anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus melewati proses. Iya, atau stuck di situ aja. Iya, atau stuck di situ saja, turun itu. Ini ya apa kunci bagaimana menjadi madrasah sang juara dan memiliki kemampuannya sendiri. Jadi jangan pilih-pilih siswa, jangan pilih. Apalagi sebagai guru bisa mengantarkan kesuksesan anak itu sebuah banyak banget cerita inspiratif yang bisa diambil nih dari pengalamannya. Menghadirkan guru-guru inspiratif, praktisi pendidikan untuk program podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Pada malam kali ini kita ada di program Guru Bangsa dan sudah hadir Kang Ayatullah Marsai. Beliau salah satu kepala sekolah ya. Kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah Karangtengah. Ya, betul. Sapa dulu mungkin Kang. Sahabat Wilip Online, saya Ayatullah Marsai, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah Karangtengah. Kenapa saya undang Kang Ayat ke sini? Karena beliau sosok yang kayaknya inspiratif untuk kita ajak ngobrol nih. Terutama ada slogan Madrasah Juara. Madrasah Sang Juara. Madrasah Sang Juara. Apa Kang? Madrasah Sang Juara itu berangkat dari konsep kecerdasan majemuk. Ya. Konsepnya itu bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu unik dan membawa bakatnya masing-masing gitu. Jadi dalam kecerdasan majemuk itu tidak ada istilah ada anak yang bodoh, semuanya anak itu adalah cerdas gitu. Ya. Itu konsep dasar Madrasah Sang Juara, sehingga dalam kacamata kita bahwa anak-anak yang masuk di madrasah kita itu adalah anak-anak istimewa. Jadi kita tuh sebagai pendidik hanya menemani mereka untuk menemukan bakatnya gitu. Bakatnya tuh di mana gitu. Ada yang banyak, ada yang minimal kita percaya bahwa ada satu kecerdasan yang cenderung yang mereka minati yang bisa kita munculkan gitu tuh. Dan kalau itu kita temukan, kita sudah berhasil mendampingi mereka dan kejuaraannya itu akan muncul gitu tuh. Nah, ini sahabat Wilip Online. Dan itu sudah terbukti melalui Pekan Olahraga Seni. Ya. Porseni ya? Iya, Porseni. Porseni di KKM. Di KKM MTS Negeri 3 Kota Cilegon. Nah, sebagai juara umum. Sebagai juara umum. Dan madrasahnya ngeborong banyak ini nih medali. 10 medali kalau tidak salah. Nah, itu kan medali. Sang juara banyak medali, iya. Terbukti. Iya. Apa aja tuh, Kak? MFQ, terus Musabaqah Sarhil Quran ya. Bulu tangkis juga dapat, tenis meja dapat ya. Lupa saya semuanya. Ya banyak lah. Iya, ada 10 piala gitu kemarin. 10 piala kita dapatkan. Nah, dari 10 piala tentu saja kan kalau ditarik nih ke belakang pasti akan melalui banyak proses. Iya, Salah satunya harus menemukan apa nih yang bakat yang dimiliki anak seperti tadi kecerdasan majemuk itu gitu. Iya, dari awal setiap kali ada siswa baru kita berikan kesempatan pada siswa itu untuk merenungkan apa sih kelebihan kamu gitu tuh. Mencari bakatnya apa? Tulis kelebihannya. Ketika mereka menyebutkan satu minat dan atau banyak gitu tuh, tentu kan kita tidak bisa menyediakan semuanya tuh. Tetapi kita berjanji bahwa dari minat-minat yang mereka sebutkan secara tertulis itu kita akan sediakan ekskulnya gitu. Kita sediakan ahlinya gitu. Kita fasilitasi mereka untuk berkembang di situ gitu tuh di bakatnya itu. Jadi tidak hanya mengejar di akademik saja, tapi dari sisi lainnya. Iya, dari karena kecerdasan. Konsepnya tadi itu sangat percaya bahwa anak itu multi kecerdasan itu, dan kecerdasan itu ya
tidak hanya akademik gitu tuh. Itu yang hanya akademik itu mungkin konsep-konsep lama lah gitu tuh. Yang melihat siswa dari angka-angka nilai gitu tuh. Yeah. Itu zaman yang sudah lewat lah. Yang sekarang tuh kita percaya bahwa anak tuh punya kelebihan, dan kalau misalnya kelebihan mereka kita fasilitasi, kita ulik, kita bina, pasti mereka akan istimewa di situ, gitu. Akan menjadi juara di situ gitu. Jadi juara baik di olahraga, di seni. Iya. Dan seterusnya. Kita sering membandingkan dua orang, misalnya Habibie sama Ronaldo ya. Habibie sana sama Ronaldo. B.J. Habibie itu seorang yang cerdas gitu tuh. Tapi juga sekaligus yang bodoh. Nah, cerdasnya di mana? Di bidangnya gitu tuh. Di bidangnya. Iya, tapi B.J. Habibie sangat tidak mampu kalau disuruh bola misalnya. Main bola. Iya. Ronaldo pun sama, dia pintar di bola tapi tidak bisa bikin pesawat. Tidak bisa bikin pesawat. Nah, itulah bukti bahwa kita itu punya keistimewaan masing-masing gitu, yang tidak perlu minder ketika melihat keistimewaan orang lain, karena di dalam diri kita juga ada keistimewaan gitu, yang bisa kita banggakan. Nah, ini kan berarti guru-guru harus jeli ya, ngelihat ini anak bakatnya kemana, kemampuannya kemana, dan minatnya yang penting, mau jadi apa gitu. Yang paling penting kita fasilitasi. Fasilitasi. Fasilitas itu bukan cenderung ke gedung atau hal-hal itu ya. Fasilitas itu artinya kita temukan mereka sama ahlinya, sama yang bisa gitu tuh. Kalau misalnya yang sudah kita lakukan, ada yang minat nulis dan sebagainya, kita datangkan penulis untuk memegang ekskul kelas menulis di situ, sampai mereka kemudian mencetak atau menerbitkan buku-buku hasil karya mereka gitu. Setiap tahun masih rutin kah? Setiap tahun masih rutin, kecuali akhir-akhir ini karena pandemi mungkin ya. Tidak menerbit. Terakhir tuh tahun 2020 kayaknya. Iya. Insya Allah tahun ini kita seriusi lagi, meskipun tidak mudah juga dengan situasi yang sekarang gitu. Tapi minat ya, karena Kang Ayat juga yang saya tahu sebagai penggiat literasi. Iya. Taman Baca Masyarakat TBM Damar 26 masih jalan ya Kang? Alhamdulillah. Nah iya. Ini menarik gitu. Balik lagi ke Madrasah Juara tadi, berarti konsep Madrasah Sang Juara tidak harus memiliki fasilitas yang lengkap Kang? Kalau memiliki fasilitas sih lebih bagus ya, cuman jangan jadikan tidak memiliki fasilitas di sekolah itu sebagai hambatan yang menghentikan usaha kita. Kita kan hidup di dunia yang sangat luas. Kalau tidak ada lapangan futsal di sekolah, kan banyak lapangan-lapangan yang disewakan gitu kan. Banyak kita bisa kerjasama dengan pemilik lapangan itu. Berarti yang penting ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Kalau ada yang suka musik misalnya, kita tidak punya studio di sekolah, kan ada yang menyewakan itu gitu. Tinggal kita bangun kerjasama, minta harga khusus buat sekolah, tidak sama dengan harga umum, karena ini sifatnya nanti kan member setengah tahun atau member 1 tahun dan seterusnya gitu. Jadi kalau fasilitas itu berbentuk fisik ya banyaklah, jangan memandang sempit hanya di sekolah yang di madrasah yang serba terbatas, tetapi kita tuh harus luas pandangannya bahwa di bumi ini sudah semuanya disediakan. Tinggal mau nggak kita ngegerakin ke arah situ. Iya, bahkan dalam praktek-praktek pelajaran pun alam semesta itu bisa jadikan sebagai laboratoriumnya gitu. Jadi pemahamannya harus ke situ gitu. Jangan ketika tidak ada fasilitas di madrasah kemudian kita berhenti, nggak ada fasilitasnya. Kita harus bisa bekerja sama dengan pemilik fasilitas itu gitu ini. Jadi tidak selalu harus ada di sekolah gitu. Ya, berarti kita mau keluar juga dari sekolah. Iya, terutama pikirannya yang harus keluar dari kebiasaan gitu.
Jangan hanya terpaku ketika fasilitas tidak memadai, bukan berarti perjuangan selesai di situ. Iya. Tapi harus mencari jalan keluar lainnya. Iya, bahkan kalau secara luas ya pendidikan tuh kita belajar dari pandemi ini kan, bahkan pendidikan tuh tidak butuh gedung sebetulnya. Tidak butuh gedung. Lumayan belajar 2 tahun kan. 2 tahun itu luar biasa pelajarannya. Kita semakin yakin gitu tuh bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah yang serba terbatas itu bukan ukuran keberhasilan itu. Kita kan sama-sama baca Laskar Pelangi ya. Oh iya. Laskar Pelangi, dari sekolah yang kayu, malamnya kandang kambing, terus kemudian siangnya buat kelas belajar, itu bisa hebat-hebat ini lulusan-lulusannya gitu. Kalau menemukan guru yang tepat gitu, pendidik yang tepat gitu. Jadi sangat berperan sekali nih untuk menemukan para guru pelatih yang sesuai dengan bidang-bidang minat anak-anak. Iya. Pencariannya kayak gimana nih Kang? Bisa mendapatkan para pelatih ini luar biasa juga kan? Ya, dari pergaulan tadi disebutkan saya atau kami banyak bergaul ya, banyak bergaul dengan orang-orang hebat di komunitas-komunitas kan. Di situ kita ketemu sama yang pintar musik, kita ketemu yang pintar nulis, kita ketemu yang ahli gitar dan sebagainya. Ketika di sekolah kita menemukan pesanan-pesanan, ibaratnya pesanan-pesanan anak, saya mau mendalami ini Pak, saya mau mendalami ini Pak. Kita kan langsung teringat sama kenalan-kenalan kita itu, relasi-relasi kita itu. Kemudian tinggal meminta untuk datang ke sekolah, bisa nggak? Karena kalau dilihat dari sejarahnya juga, Madrasah Al-Khairiyah Karangtengah ini sudah cukup lama. Yang di media banyak loh, media banyak. Itu tidak lepas dari ketika mereka menemukan pintu kecerdasannya di situ, saya nyaman di media sekolah tuh misalnya. Nah ternyata itu sangat menentukan pilihan mereka ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu kemudian bergabung. Persiapan khusus aja pertanyaan. Nah, sebelum mengikuti pekan olahraga seni, apakah ada seleksi terlebih dahulu di sekolah? Oh iya, kita biasakan mengikuti kegiatan itu secara tersistem atau ada tahapan-tahapannya lah gitu. Jadi sebelum Porseni tingkat kota atau KKM MTS 3 nih, kita adakan seleksi dulu di sekolah nih, supaya semua siswa itu punya kesempatan yang sama untuk berangkat ke tingkat kota gitu tuh. Makanya kita seleksi dari semua siswa untuk mendaftar di salah satu cabang yang dilombakan. Nah, kita seleksi di sekolah gitu dengan mulai dari profesional. Berarti dari seleksi itu sendiri anak-anak harus menyadari potensinya ada di mana. Iya, itu sudah secara langsung lah, secara otomatis mereka ngukur diri. Oh, saya mampu di sini, saya mampu di sini gitu. Ikut seleksi gitu. Artinya kita dari sekolah, dari madrasah sudah memberikan kesempatan yang sama, nggak asal tunjuk berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apapun ya, yang bukan berbasis hasil gitu, hasil seleksi. Tidak berdasarkan itu, tapi yang kita utus ke tingkat kota itu ya adalah yang terbaik di seleksi madrasah. Maka mereka berhak untuk naik ke tingkat kota itu gitu. Jadi kita adakan itu dulu di sekolah. Sering terjadi kan di sekolah-sekolah ketika mau ada lomba event kayak gini, tunjuk ini aja deh, ini gitu. Ya karena biasanya guru merasa tahu dari sehari-hari itu yang muncul yang lebih ini gitu. Tapi menafikan anak-anak yang apa tuh namanya tuh, bakat terpendam gitu tuh. Atau menafikan usaha anak yang merasa selama ini tidak begitu dipandang sama guru dan sebagainya.
Tapi dengan seleksi kita berikan kesempatan yang sama gitu. Silakan daftar semua gitu untuk seleksi. Soalnya ngalamin sendiri dulu waktu saya masih sekolah. Pengen banget sih sebenarnya ikut. Iya, tapi guru nggak nunjuk gitu. Enggak. Pengen banget nih kayaknya bisa deh baca puisi gitu. Karena minat kan emang ke literasi. Iya. Tapi nggak ditunjuk gitu. Iya. Itulah bahayanya tunjuk menunjuk. Jadi termasuk Paskibra. Di samping tidak memberikan kesempatan yang sama juga tidak menumbuhkan gitu tuh, tidak menumbuhkan anak didik gitu tuh. Karena yang merasa tidak ditunjuk ini akhirnya tidak merasa dihargai gitu tuh. Yeah. Akhirnya juga memperdalamnya malas gitu tuh ini. Kepercayaan dirinya kurang lah gitu. Ketika anak sudah tahu potensinya pengen menulis contoh. Terus ada pelatihan menulis, setelah mereka dilatih terus ada seleksi. Jadi persaingan antar teman-teman juga makin ini ya, makin hidup gitu. Makin hidup. Persaingan di sini secara positif ya. Jadi anak-anak bisa meningkatkan kemampuannya gitu. Iya, sambil jalan itu ada usaha-usaha di situ yang tidak kita ketahui ya. Yang tidak kita ketahui kalau dilatih sama pembimbing kan ada jadwalnya mungkin. Tapi usaha di luar itu kita tidak tahu berapa puluh, berapa ratus kali mereka latihan di rumah itu kita tidak ketahui dan itu menentukan gitu. Iya. Kita sudah mau menghadapi persaingan itu. Dengan mengikuti seleksi dan berharap menang menjadi perwakilan sekolah ke event selanjutnya. Berarti kan secara mental anak ini sebenarnya udah siap daripada anak yang ditunjuk belum tentu secara mental siap juga gitu. Ya dan itu biasanya kena beban. Beban kepercayaan yang diberikan sama guru padahal dia tidak merasa mampu tuh bebannya lebih berat gitu tuh. Iya. Jadi orang lain sudah memandang dia sempurna dulu, itu akan membuat dia ingin tampil sempurna. Kalau ingin tampil sempurna dalam pengertian negatif itu akhirnya dia tidak takut gagal. Takut gagal. Padahal gagal itu hal yang harus biasa aja sih sebenarnya. Yang harus dialami untuk jadi juara itu harus banyak gagal dulu gitu. Dalam kompetisi kan ada juara, ada gagal. Ya, ketika jadi juara juga harus disiapkan, ketika gagal juga harus disiapkan juga mentalnya. Itu berat kalau yang ditunjuk tapi dia tidak siap mentalnya untuk bertanding, itu berat di dia ininya. Secara mental dia berat karena harus menang. Kalau sudah kena harus menang itu berat ininya. Apalagi pasti sekolah juga menargetkan ingin menang lah, terutama sekolah-sekolah yang sudah punya nama atau sekolah negeri itu kan pasti memiliki target gitu. Kalau Kang Ayat sendiri menargetkan nggak untuk anak-anak yang sudah terpilih nih melalui seleksi di sekolah kamu harus menang atau ada target minimal juara berapa gitu? Ya kalau saya nggak target menang, targetnya target tumbuh aja. Target tumbuh bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, terus kemudian besoknya harus ada peningkatan. Jadi yang penting itu tahapan-tahapan perkembangan ini jelas terukur. Hari ini misalnya segini gitu tuh. Nah besok harus lebih dari ini gitu. Jadi keberhasilan, kesuksesan dalam pandangan saya atau kami mungkin itu adalah kita sekarang berada di titik yang mana, kemudian besok ada di titik yang mana gitu. Itu sudah terhitung sukses lah gitu. Bahwa kita lebih baik dari kemarin itu sudah sukses. Bukan harus jadi ini, jadi juara dan sebagainya gitu. Yang penting saya sekarang udah beda sama yang kemarin gitu. Dan besok harus lebih baik lagi, tumbuh lagi. Nah, itu aja ini. Berarti harus ada perkembangan nih dari titik 0 hingga ke titik 10. Iya. Bagaimana nih proses anak ini? Iya, kalau terus tumbuh kan pasti tersampai juaranya gitu. Iya, berarti secara tidak langsung mengajarkan anak-anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus melewati proses. Iya, bahkan saya sering katakan minimal tuh hanya 1% saja dibutuhkan untuk perubahan tuh. Tapi continue setiap waktu gitu. Sekarang 1%, besok 1%, besoknya lagi 1%, itu udah sukses. Daripada turun kan.
Iya. Atau stuck di situ aja. Iya, atau stuck di situ saja, turun itu nggak sukses. Sukses itu hanya butuh perubahan 1% kemarin dengan hari ini dan besoknya 1% lagi dan terus gitu tumbuh. Nah, itulah yang menjadi ini ya kunci bagaimana menjadi madrasah sang juara. Insya Allah. Ya. Terima kasih nih Kang Hayat sudah mampir ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Nanti lain kali ngobrol lagi deh. Siap. Sebelum ini sebelum ditutup ada statement closing buat sahabat Philip Online. Terutama buat pendidik ya, jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih siswa karena semua manusia ketika sudah terlahir ke dunia ini sudah pasti istimewa gitu, sudah pasti punya amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi kita yang lebih dulu lahir itu yang punya kewajiban untuk mendampingi mereka untuk tumbuh, bahwa ketika terlahir itu sudah punya keistimewaan, sudah punya kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh gitu tuh. Prinsipnya itu tidak ada anak yang bodoh, pasti ada satu minimal kecerdasan yang mereka miliki. Agak panjang juga nih. Agak apa-apa. Agak panjang juga. Saya mau mencontohkan yang anak-anak yang biasa dipandang oleh kita tuh kurang ya. Secara akademik secara akademik dulu ditempatkan di sekolah luar biasa. Itu juga ketika ketemu sama kecerdasannya itu akan mengungkuli kita yang normal gitu tuh, kehebatannya gitu. Itu satu bukti bahwa semua anak itu punya kecerdasan dan unik gitu. Unik dan memiliki kemampuannya sendiri. Jadi jangan pilih-pilih siswa, jangan pilih-pilih harus menerima siswa tuh harus yang nilainya sekian. Sekarang sudah bukan zamannya menerima siswa tuh dengan tes-tes akademik gitu, tapi temukan bakatnya gitu. Nah itu. Apalagi sebagai guru bisa mengantarkan kesuksesan anak itu sebuah kebanggaan juga. Iya. Baik, terima kasih nih. Sama-sama. Sahabat Philip Online, banyak banget cerita inspiratif yang bisa diambil nih dari pengalamannya Kang Hayat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah Karangtengah. Nah, demikian obrolan malam kali ini. Terima kasih sudah menyimak dalam program Guru Bangsa. Ini salah satu program khusus, Kang. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Karena Guru Bangsa ini kita menghadirkan guru-guru inspiratif, praktisi pendidikan untuk bisa berbagi cerita. Ya. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mam Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.